Orang Arab itu sering ngasih semacam kata-kata bijak. Abwid aduwaka hunama asa ayakuna habibatama. Jadi cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Khawatir satu saat dia jadi musuhmu. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Suatu saat khawatir menjadi temanmu. Jadi nanti yang syari kan, ini ada jin di dalam dan jin itu memang jin untuk ngerjain orang itu. Sebenarnya dikerjain si pasien atau si... Bisa dua, ada yang memang yang pasien ini kesurupan datang minta diobatin, itu biasa jin bisa dikeluarkan. Tapi juga ada orang dimasukin jin. Jin dimasukkan ke dalam, perintah masukin jin di sana biar kesurupan. Ada kan orang ketika sihir kan dia pakai jin. Jin datang hanya untuk membuat orang punya penyakit. Jadi memang benar jin itu nggak punya suara sendiri, nggak punya wujud sendiri yang bisa ditangkap oleh kita. Jadi banyak jin kayak apa bentuknya, mata kita nggak bisa ngelihat. Makanya dia penjelmaan, kadang-kadang hitam, kadang-kadang gini. Kan nggak tahu jin kayak apa sifatnya. Dia juga bisa mengecil, masuk dari pori-pori seperti itu. Ya kalau nggak salah, saya dengar beliau juga bilang katanya diutus sama Rasulullah katanya. Diutus sama Rasulullah untuk merubah kehidupan manusia gitu. Banyak kiai-kiai kita gitu yang udah benar-benar ibadahnya ahli ibadah. Nggak semuanya bisa ketemu Rasulullah. Beliau gitu bisa ketemu. Kalau kita semua diutus untuk Nabi untuk menyampaikan kebenaran. Oh iya, kan semua diutus. Ya. Jadi al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Yang ulama, kalau orang bodoh nggak bakalan jadi pewaris Nabi. Nah, Nabi itu bisa jadi pewaris. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, walakin warasu al ilmah. Para ulama, Nabi itu tidak mewariskan apa-apa, kecuali mewariskan ilmu. Jadi kalau orang tidak alim, ngajinya tidak jelas, ngaku diseru Rasul, ya dakwah saja berarti. Tapi kalau sampai mengaku dia umumnya ketemu Nabi, disuruh memperbaiki Nabi begini, mungkin orang bisa saja mimpi ketemu dengan Nabi. Ya. Tapi kalau sampai jelmaan-jelmaan begitu, pasti itu bukan Nabi. Dia pasti sudah jin. Memang beda pendapat, apakah Nabi bisa diketemu langsung dalam keadaan dia kehutan? Jumhur ulama mengatakan tidak bisa kelihatan langsung. Kalau toh maunya langsung, ya nggak mungkin Nabi setiap saat terus menyerahkan kepada seseorang seperti itu. Atau mungkin nggak dia berbohong? Ya pasti, kalau kita melihatnya berbohong. Wah, saya ini diutus oleh Nabi karena yang dianggap oleh Nabi mampu hanya saya. Gitu. Biasanya kalau begitu nggak bakalan ngomong di depan publik. Para ulama itu kalau mimpi Nabi disimpan, takut ria, takut apa. Pasti kalau udah ngaku-ngaku saya diutus oleh Nabi itu udah pasti bohong. Gitu. Jadi kita bisa melihat kalau orang yang berdasarkan agama, hal-hal yang baik buat dirinya itu nggak bakalan berani ngaku. Oh iya benar-benar. Nggak berani ngaku. Karena apa? Ya dia akan ria. Akhirnya semua amalnya menjadi tidak diterima gara-gara pamer. Ini saya tanyain semua yang ada di masyarakat nih kayak ya. Ya. Misalnya dulu pernah heboh penggandaan uang. Nah itu gimana tuh kayak itu? Kan ternyata akhirnya ketahuan kalau dia bohong. Tapi ada lagi kayak. Ada lagi video lain tuh. Ya berarti bohong lagi. Bohong lagi ya. Kan pokoknya dalam Islam nggak ada penggandaan gitu kan? Kan uang kalau penggandaan pertama dari aspek hukum nasional jelas melanggar. Kan tidak boleh menggandakan uang baik itu dengan cara dicetak bukan dengan cara bim salah bim. Itu nggak boleh. Itu kan namanya pemalsuan. Itu udah nggak boleh. Menurut Islam, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul dan pemerintah. Dan pemerintah melarang orang menggandakan. Uang punya harga itu kan karena dihargai oleh pemerintah dan dihargai oleh kita. Kalau kertasnya sendiri kan tidak. Ketika ada orang menggandakan uang itu di luar koridor pemerintah, dia sudah melakukan namanya tarwijun nukut, memalsukan uang. Pakai mesin aja nggak boleh, apalagi pakai fiktif begitu. Fiktif begitu. Dan nyatanya seperti
dulu di Jawa Timur itu heboh, bisa uang jadi besar. Kan tipu-tipu, diambil juga. Begini kan, cuman kayak main sulap, ngambilnya nggak kelihatan, taunya di depan gitu. Tapi ada orang berilmu juga yang terjebak di situ waktu itu. Ya itu orang berilmu yang sedang bingung. Oh begitu. Jadi orang berilmu itu tidak semuanya bisa stabil jiwanya. Makanya orang berilmu intelektual itu butuh banyak zikir. Kalau hanya fikir saja bisa sesat. Fikir ini kan hanya kemampuan logik. Orang intelek itu kemampuan logik, sistematika berpikir. Kalau dalam keadaan hatinya goncang, logika itu ikut goncang. Nah, cuma gini ya, orang pinter intelektual, profesor, teman-teman kami yang di perguruan tinggi kadang profesor. Kalau diomelin istrinya itu goblok mendadak. Saya jelek di saya juga. Pengalaman pribadi. Orang mohon maaf ya, yang gagah di luar perkasa, diomelin istrinya. Ada nggak yang itu ada orang berani sama istrinya? Iya benar. Jadi itu apa? Dalam keadaan kejiwaan tidak stabil. Benar. Yang sudah pinter, yang jenderal, yang gagah perkasa, itu jadi kayak nurut aja gitu. Nurut aja dan kayak orang gendeng, diomelin udah kayak nggak bisa natap aja ke istrinya, nggak berani kan gitu. Nah maksud saya ini berkelakar ya berkelakar. Tapi maksud saya ingin begini, orang yang pintar seperti apapun kalau jiwanya itu tergoncang, itu bisa sesat. Makanya ketika kita banyak berpikir, jangan lupa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir kepada Allah biar kita dalam keadaan lebih fokus. Kalau Anda dalam keadaan marah-marah, Anda pasti nggak bisa berpikir objektif. La yahkumul hakim wa wadban. Tidak boleh seorang memutuskan seorang hakim terhadap keputusan dalam keadaan marah. Artinya jiwa goncang mempengaruhi objektivitas orang. Objektivitas itu pola pikir. Nah, untuk ihdinas siratal mustaqim, kan kita baca itu setiap kita sholat. Luruskan ya Allah, kami tunjukkan pada jalan yang benar. Karena kadang-kadang pola pikir yang menurut kita benar menjadi tidak benar. Mata itu bisa beda memandang ketika dalam keadaan Anda cinta, cantik sekali. Pas bercerai, jelek sekali. Itu kan hanya karena kondisi, padahal orangnya itu juga. Oleh karena itu, kalau kita hanya dengan misalnya pola pikir begitu, ya, tidak bisa menjamin orang bisa selamat dari kesesatan. Zikirlah yang bisa menuntun itu. Nah iya benar juga ya, ini relate dengan apa yang sedang lagi heboh nih, masalah yang viral gitu ya. Dengan pangkat setinggi apapun, urusannya dengan istri bisa gelap mata gitu ya. Gelap mata. Ya karena itu dia tadi ya. Iya, ketika marah, kayak itu jin bisa masuk nggak? Pengaruh nggak ke pikiran? Di emosi memang bisa saja jin masuk, tapi biasanya itu lebih kuat persoalan kejiwaan, bukan faktor eksternal. Jin kan faktor eksternal, kejiwaan itu faktor internal. Makanya kalau Anda marah-marah, Nabi memerintahkan berwuduklah. Nah, gitu biar setan nggak masuk. Itu bukan jin, udah setan. Nah ini udah setan, artinya godaan emosi yang menyesatkan kita. Kita kalau marah-marah jangan terus berdiri, duduk atau tidur-tiduran. Pokoknya orang suami istri berantem, udah duduk dulu. Nah, ketika duduk itu meredakan emosi, itu internal. Sementara jin itu faktor eksternal, gitu. Itu bedanya. Jadi pola dirinya, kan kalau dalam Al-Quran disebutkan tentang ciri orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang mampu menahan emosi, dia internal. Tapi ketika jin waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi waswas, jadi godaan luar. Nah, tapi godaan luar bisa masuk karena internal nggak kuat, imun nggak kuat. Sama dengan umpamanya kesehatan kita. Kan kalau imun kita kuat, nggak masuk penyakit itu. Dingin kayak seperti apapun, angin nyaman kita menikmati. Coba lagi meriang. Angin sepoi-sepoi kita meriang, nggak nyaman. Nah gitu juga ketika kondisi kita nggak stabil, emosi, nah itu mudah kita masuk setan, masuk jin masuk, itu mudah masuk. Oh ada pintunya jadi. Ada pintunya, jadi terbuka. Tapi ketika kita dalam keadaan stabil, kita fokus, baca Quran, zikir, nggak bakalan masuk. Wah ini dapat quote baru nih dari Kiai ini berarti. Kalau ada masalah, jangan dipikirin,
dizikirin aja. Keren. Hebat ini. Keren. Nah, ada lagi nih yang juga termasuk viral nih, Kiai. Remote langit. Kiai. Ini termasuk viral nih, Kiai. Jadi ibaratnya sekarang ini di dunia pertunjukan lah, maksudnya ibaratnya kayak penyelenggaraan acara outdoor itu seolah-olah ada satu keharusan untuk menyewa seorang pawang hujan gitu, yang seolah-olah bisa mengontrol langit, kemudian terserah dia mau dihujan atau tidak gitu. Bahkan ada ungkapan bahwa Allah itu bapaknya dia gitu, dia bisa minta sama Allah mau dihujan apa enggak, aku mau hari ini nggak hujan, aku jangan hujan deh, bisa nyuruh gitu, seolah-olah bisa nyuruh Allah gitu. Sebenarnya kalau bagi orang Muslim remote-nya itu doa. Sebenarnya kita pun bisa jadi pawang. Bisa, la yuraddul qada illa biddu'a. Tidak mungkin menolak takdir Allah kecuali dengan doa. Makanya Nabi Nuh itu pernah berdoa ketika kena banjir, ya Allah selamatkan dari lembah, selamatkan dari banjir kan gitu. Nabi Nuh berdoa. Kemudian Nabi Muhammad juga pernah berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, kalau ada hujan alihkan, jangan di atas kami, ke sebelah kami, ke gunung-gunung, ke lembah, ke tempat tumbuhnya pohon-pohon. Artinya Nabi minta alihkan ke tempat yang memang lebih membutuhkan, bukan di tempat banjir yang kami tempatin menjadi hujan, nah, gitu, di tempat tumbuh. Jadi buat kepentingan bertanam, untuk kepentingan memang untuk irigasi seperti itu. Nabi berdoa, artinya mengalihkan itu memungkinkan, makanya ini harusnya hujan, dialihkan ke sana dikit. Maka kadang minta ke orang soleh, ada pawang, bisa pawang. Bahasa kita kalau hanya kedar pawang ya, orang soleh ke sana. Oh ya, makanya ada orang soleh datang berdoa, ya Allah tempat ini mudah-mudahan selamat karena kami sedang punya hajat. Itu, nah, itu. Tapi kalau sudah mengatakan, wah ini saya akan pindahkan ke sana, saya pakai ini, oh saya saranai. Kalau orang Muslim bilang pakai tenaga makhluk halus, udah pasti dia pakai jin. Ya, apakah bisa jin? Mungkin juga dia seperti halnya kayak BMKG, kayak melihat ramalan itu dia bisa, oh nanti bisa dialihkan atau seperti apa, ya bisa saja. Tapi ketika dia menggunakan sarana jin, berarti sudah nggak kepada Allah. Nah, di sini ini yang tidak boleh. Nah, sementara kita berdoa lalu minta kepada Allah itu yang boleh. Nah, teman-teman, jadi ini ada satu insight juga bahwa sebenarnya ya kita semua ini udah di built-in sebagai pawang hujan juga sebenarnya, berarti kayak ya. Iya. Dengan doa nanti saya tulis di kolom description deh. Nah. Jadi di dalam sejarah Islam ada, tapi pendekatannya adalah doa yang itu kepada Allah. Nah, doanya orang soleh dan bertakwa kan mudah diterima. Iya. Makanya kalau ketemu orang soleh itu jangan hanya minta selfie saja. Iya. Saya juga sering itu. Minta doa. Yai tolong doain Yai, namanya. Beb minta doain Beb, saya hidup lancar. Ya minta kepada Allah kan nggak apa-apa. Kepada Habib bukan nggak apa-apa, malah penting gitu, minta kepada Habib, minta kepada Kiai gitu. Setelah itu selfie nggak apa-apa. Ini kan lupa minta doa, minta selfie dulu. Doanya ketiga. Kalau kita ketemu dengan orang yang merasa bisa menyembuhkan orang lain, tapi dengan alat-alat gitu, ada yang pakai semar mesem gitu ya, ada batu begeter apa segala macam. Itu dari luar syariat atau? Jadi kalau saya melihat ini bisa diteliti lebih mendalam atau lebih dilihat, digali lebih cermat ya. Ada seperti halnya pengobatan-pengobatan di beberapa negara itu kan pakai batu giok gitu lah. Jadi dulu pernah ada batu kayak itu yang dicelup gitu tuh sesembuh dulu. Itu sempat viral tuh. Ya. Jadi sebenarnya kan gini, ada yang memang berdasarkan ilmiah ini mengandung magnet, ada yang mengandung ini. Itu sebenarnya sah-sah saja karena dia memang ada kandungan secara ilmiah bisa digunakan untuk pengobatan gitu ya. Kan sama dengan kita model akupuntur gitu kan. Itu dia menggunakan metode ilmiah. Ada yang menggunakan batu, kan digosokin gini, mungkin batunya mengandung magnet apa gitu ya. Tapi ketika menggunakan batu, karena batu ini ada haddamnya, bahasa kita ada haddam, ada haddamnya, kemudian ada kekuatan mistisnya, ini yang tidak boleh. Nah, yang banyak kayak tadi, banyak batu nih masukin di sini. Padahal bukan karena batunya mengandung apa-apa, tapi karena memang batunya ini ada makhluk halusnya. Nah, ini yang nggak boleh, ini haram ini. Berarti sudah
berkolaborasi dengan jin, makhluk halus itu untuk penyembuhan yang itu dilarang oleh Allah. Mungkin batu tersebut ada habatus sauda gitu, kayak bukan penyakit itu. Kalau habatus sauda kan memang menyembuhkan artinya kandungannya itu menyembuhkan. Kandungan itu banyak kayak kurma ajwa, kayak gitu, itu kandungan itu kan memang secara ilmiah ada. Ini nggak ada kandungannya, tapi kekuatan makhluk halusnya yang nggak boleh. Kan ada. Ini saya sudah puasain ini, puasa pati geni. Nah, berapa pati geni itu kan sehari semalam puasanya, puasa 40 hari. Ini sudah sakti ini. Dengan begini penyakit apa saja sembuh lah. Ini yang nggak boleh. Ya, tapi benar kayak kebanyakan mereka semedi itu 40 hari. Ini kayak perantauan nama dukun santet. Jadi mengetahui tidak benar itu penting. Ya, untuk apa? Menghindar ketidakbenaran. Karena kalau kita tidak tahu yang tidak benar, itu dianggap benar karena kita nggak tahu kalau itu tidak benar. Oh ya, jadi tahu mana koridor-koridor yang dijaga nih. Nah, ini jaga. Kalau begini, makanya ada santri ada model begini. Kalau saya punya pesantren, sini yang begini-begini ini nggak boleh. Dia tunjukkan Islam yang begini. Nah, jadi saya tahu nanti kalau saya nggak tahu itu ciri-ciri begitu, itu udah offset duluan. Jauh. Nggak jadi kiainya tuh nanti ikut sesat juga. Nah ini menarik nih kan nih, belakangan lagi heboh nih. Ada seorang anak muda nih kan, berpenampilan serba merah gitu, mempunyai niatan untuk membongkar praktek-praktek penipuan atas nama dukun gitu. Tapi yang santet ya, bukan dukun beranak segala macam gitu. Itu tanggapan kiai gimana? Ya saya pikir positif saja. Dia kan nahi mungkar sebenarnya. Cuman perlu dibaca nahi mungkar dengan jangan sampai dengan cara mungkar. Melarang kemungkaran itu tidak boleh dengan cara mungkar. Apa? Mempermalukan orang gitu kan. Kemudian malah memangnya ria. Ya itu tidak boleh. Kalau niatnya memangnya memang mau membongkar ya baik. Bisa diajak edukasi baik-baik. Lalu kemudian menyampaikan pada masyarakat, jangan percaya loh nih, mamanya kalau ada begini, triknya nih begini. Kan saya sering juga nonton di YouTube itu, orang pakai sulap, oh ternyata ya caranya begini dia. Kok bisa orang berdiri kaki satu, ternyata pas lurus kakinya dikasih ada pegangan apa pegangannya gitu, kok kayaknya itu kan sebenarnya trik-trik yang menjadi permainan. Nah gitu, ini permainan. Jadi ketika ini permainan dipakai untuk nipu orang karena orang sedang bingung. Orang galau, orang kan kalau dalam keadaan tercukupi, stabil jiwanya nggak mungkin percaya yang aneh-aneh. Ketika orang udah mentok, mau berobat ke dokter nggak punya duit, sementara dia juga punya penyakit, ada orang yang sok-sok menjamin dengan kedekatan tersendiri kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah. Nah itu kan udah tipu-tipu. Nah itu bisa masyarakat diedukasi. Nah itu kan amar ma'rufnya. Nahi mungkarnya, wah ini orang penipu, harus saya ingatkan, dia bisa ingatkan dengan baik-baik, jangan kamu menipu, nggak mau juga melakukan, ya bisa cara yang lebih baik seperti apa. Jadi persepsi saya kalau itu niatnya baik, oke, tapi tolong jangan sampai mempermalukan orang, apalagi sampai hanya menjadi pertengkaran di publik, jadi konsumsi publik itu menjadi bergeser dari nahi mungkar menjadi mempertontonkan, mempermalukan orang. Nah, gitu. Itu tidak boleh juga. Tapi menarik di suatu saat mungkin kalau ada pesulap merah bisa ngobrol sama Ustadz ya. Ngobrol caranya biar mungkin nih ada mungkin diperbaiki sisi mana yang kira-kira mungkin menurut Kiai keliru gitu. 2 minggu lalu pernah komunikasi temannya ke saya mau ke sini, cuman saya pas lagi di luar kota. Ya saya mengapresiasi orang yang punya giroh agama, ingin mengedukasi masyarakat gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kebablasan karena marah gitu loh, jengkel. Akhirnya kepleset gitu loh. Kayak karena marah tadi berarti ya? Iya karena marah tadi. Jadi kita ini kalau menyampaikan kebaikan hindari marah. Saya ngajak Mas Ari Untung, begini Mas Ari Untung. Kalau itu memang karena kasih sayang, dia nggak ikut nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ego yang muncul, dia harus ikut saya, dia harus tunduk saya. Itu sudah keluar dari koridor kita berdakwah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tidak bisa memberikan hidayah, kesadaran kepada orang yang kita cintai. Yang memberi kesadaran itu Allah. Anaknya Nabi Nuh, itu Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah. Oh iya. Apalagi orang. Jadi kalau kita teman kok nggak sadar-sadar juga, ya Allah saya sudah ngingatin.
berikutnya kami serahkan kepadamu. Tidak usah marah kita. Dan begitu juga, oh ini kok belum sadar-sadar juga. Jangankan orang lain, kadang-kadang istri juga nggak bisa diatur. Bahkan malah yang ngatur kan. Ini gitu. Banyak kebalik-balik ke kita lagi. Kadang-kadang memang kita nggak terasa. Orang itu sombong, ya kan, takjub dengan dirinya sendiri, saya nih hebat, itu kadang-kadang lupa. Nggak cuman orang biasa, ustadz pun kadang-kadang awal-awal itu ikhlas, kadang-kadang awal-awal itu ke orang itu melayani. Tapi ketika populer, dia berpindah jadi ada ujiannya lagi. Ada ujian lagi. Waduh, saya ini sudah ngomong di mana-mana yang hadir ribuan. Terus dia sudah sombong, temannya dulu dihubungin sudah susah, ngundang sudah susah. Jadi menjadi jaga jarak. Dan berperilaku tidak sebagai pendakwa, tapi sebagai artis jadi. Seleb lah kalau nyelep jadinya. Nah, ini kadang-kadang ujian loh. Jadi ujian, itu harus banyakin istighfar, sholawat biar tidak bergeser. Wah, alhamdulillah, dakwah saya sudah diterima. Jadi nggak berubah. Dia menjadi yang awalnya lillahi ta'ala menjadi linnas. Awalnya karena Allah menjadi berubah karena manusia. Itu nggak begitu juga. Ketika maunya kita mengajak kebaikan, awalnya kita menyampaikan kebaikan. Karena gemes, jadi nggak baik. Apa? Jadi permusuhan. Orang Arab itu sering ngasih semacam kata-kata bijak. Abwid aduwaka hunama asa ayakuna habibatama. Jadi cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Khawatir satu saat dia jadi musuhmu. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Suatu saat khawatir menjadi temanmu. Ini kan dari sepanjang kita Kiai ya, ada satu hal yang ternyata memang ada di Quran, yaitu sihir, ya Kiai ya. Ya. Nah, sihir ini kira-kira cirinya apa pada manusia, dan sebenarnya yang syar'i menurut Islam itu seperti apa sih? Jadi kalau pertama, kalau orang kena sihir, yang syar'i adalah kembali kepada Allah. Jadi kita banyakin baca Quran, kita banyakin zikir, banyakin sholat malam, istighfar dan sholawat, itu yang syar'i. Kalau berkenan dengan baca-bacaan. Kemudian kita bisa datang kepada orang soleh. Orang soleh, minta doanya sama orang soleh. Termasuk kadang-kadang kita bawa air kan, air didoain itu kan ada pengaruhnya. Karena dengan air Allah bisa memberikan berkahnya, air yang didoain oleh orang-orang soleh itu yang syar'i. Kalau ada ruqyah itu, ada katanya ada ruqyah yang syar'i, ada yang nggak syar'i. Kalau ruqyah semuanya pasti syar'i karena dia menggunakan bacaan Al-Quran seperti hanya. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran itu kan syifaun linnas. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai obat, bisa wahudan, bisa sebagai petunjuk. Nah, ada dalam Al-Quran itu baca-bacaan yang itu kalau dibaca jin yang kafir itu, ya, jin yang musyrik itu kepanasan. Seperti baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian akhir surat Al-Baqarah, Amanah Rasul itu ke belakang itu membuat setan itu kepanasan. Jadi baca-bacaan yang ada dalam Al-Quran yang memang itu bisa membuat jin, kafir dan setan itu kepanasan itu ada. Nah, itu yang dibacakan. Tapi ketika itu menggunakan sarana baca-bacaan qomat kami itu dari jin untuk melawan jin biasanya. Jadi dia akan menimbulkan nanti permusuhan antara orang yang punya jin dengan orang yang menggunakan jin lain. Jadi jin disuruh dengan jin lain, dia yang ngisi gantian itu? Iya, gantian. Mungkin bisa memenangkan itu, tapi ya mengganti. Tapi kalau dengan yang ruqyah syar'iyah istilahnya, dengan baca-bacaan Al-Quran itu, jin itu bisa pergi karena dia nggak betah. Gitu. Dia terusir dengan keimanan itu. Makanya kalau kita pengen tidak terkena jin atau sihir tidak masuk, sholat malam, banyakan istighfar, banyakin sholawat, baca Quran. Masya Allah. Ya. Karena dia nggak akan betah juga. Iya, dia nolak dia. Kayak penyakit, orang kalau lagi dalam keadaan fit, ada orang flu kan nggak bisa. Memang masuk virusnya, tapi dia ketangkal. Oh. Tapi ketika dalam keadaan fisik, lelah, ya, kemudian memang kurang vitamin, dan seterusnya, fisik dalam keadaan imun itu drop,
penyakit datang semua. Wah, ini berarti memang analogi Kiai benar banget ya. Jadi kalau kita sehari-hari misalnya ini virus bertebaran, ada yang sakit, ada yang enggak, tergantung proteksi diri sendiri ini imunnya sudah kuat. Ya. Nah, kalau dari sisi sihir tadi, jin tadi, mungkin di antara kita ini mudah dilewati, cuma nggak semuanya bisa entah kesurupan atau mungkin kena kiriman karena tergantung dari proteksi masing-masing. Saya sekadar berbagi tips, mudah-mudahan tidak ria. Saya dulu itu ba'da maghrib 25 ayat, ba'da subuh 25 ayat. Saya tingkatin sekarang ba'da subuh 50 ayat, ba'da maghrib 50 ayat. Kadang-kadang ba'da duhur baca 5-10 ayat kan sambil jalan. Saya rasa itulah menurut saya proteksi diri yang paling saya nyaman. Jadi kenapa saya ba'da subuh? Saya seharian saya sudah ada bekal baca Al-Quran. Karena ba'da maghrib minimal saya sampai tidur itu saya dengan Al-Quran itu. Meskipun mungkin ada teman yang nggak bisa sampai 50 kan banyak, kalau di awal-awal itu bisa umpamanya baca 5 ayat, ya 2 ayat, ya 1 ayat, yang penting kita ada yang menjadi pelindung kita. Karena kalau baca Al-Quran itu ya mulut nyaman, hati nyaman gitu. Kan kita sehari, Mas Ari Untung bisa nggak baca WhatsApp sehari? Iya benar. Lebih banyak buka WhatsApp dibanding kita buka Quran. Mushaf, makanya kita imbangi baca WhatsApp dengan baca mushaf. Jadi kalau tadi dari awal ngobrolin bagaimana sekarang ini di masyarakat kita begitu percaya dengan hal-hal yang mistis yang mungkin udah keluar dari syariat, itu awalnya adalah dari kebanyakan pikiran atau juga pikirannya galau. Ternyata tadi solusinya dizikirin aja, didekatkan dengan Quran. Jadi yang begitu-begitu malah selesai itu ya. Iya, dizikirin kemudian dipikirin. Karena ada hukum kausalitas yang itu pakai daya pikir. Orang makan bervitamin, ada obat. Tapi orang yang hanya dipikirin, nggak dizikirin, susah juga meskipun masuk di dalam dia tidak bisa diterima dengan baik. Jadi dizikirin sekaligus dipikirin. Jadi tidak atau, tapi zikir dan fikir. Nah, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh. Zikir, fikir, amal soleh. Dari semua obrolan kita, Sat, itu kan pasti ada hubungan dengan jin. Boleh tahu nggak, Sat, sebagai sedikit sebelum penutup, dosanya apa, Sat, untuk pelaku itu? Kalau orang percaya pada jin dan dia berkolaborasi dengan jin, maka syirik. Syirik berarti. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Syirik. Karena menyekutukan Allah dengan yang lain. Nah, ya Allah. Dan Allah tidak ampuni. Kalau dosa lain masih bisa diampuni Allah. Dosa apapun itu diampuni kecuali syirik. Oleh karena itu, ini persoalan akidah. Soal keyakinan kepada Allah, soal tauhid, maka ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai percaya kepada dukun, jangan percaya elaborasi jin, percaya kepada Allah. Masya Allah, itu dia teman-teman. Episode ini menjadi penting ketika Ustaz bilang bahwa segala hal yang berurusan bukan kepada Allah itu akan jadi syirik. Betul. Dan itu Allah tidak ampuni. Ya kalau tidak diampuni, ya masuk neraka. Ini sangat penting kita sampaikan. Rasa sayang kepada umat, rasa sayang pada masyarakat, biar bareng-bareng masuk surga. Amin. Biar nggak sendirian masuk surga. Amin. Nah, dengan kita mengajak, Allah mudahkan diri kita juga masuk surga. Masya Allah. Waduh, ini daging semua nih teman-teman semua ya. Hari ini ya, jadi mudah-mudahan udah ada sedikit edukasi untuk teman-teman semua. Kemana mestinya kita mengadu dan jangan sampai terperosok ke arah-arah yang salah ya. Apalagi mungkin untuk mengkonsumsi konten-konten yang mungkin kurang bermanfaat atau juga berbahaya untuk akidah kita gitu ya. Ngomong-ngomong, di depan kita ini ternyata ada minuman. Ini bukan minuman biasa. Nah, ini mereknya adalah Santri. Ya. Ini produksi sini. Ya, produksi Pondok Pesantren Sidogiri. Waduh. Nah, tempat saya nyantri dulu. Maka ini yang jadi minumannya para santri di pesantren Cendekia Aman. Oh, jangan-jangan ini dizikirin nih airnya nih? Iya, ini kan dari Pasuruan. Nah, kemudian ya pastilah kalau kiai-kiai kan pasti dizikirin. Kiai pasti dibacain sholawat gitu. Ya selain memang airnya bersih, ya di dalam juga didoain oleh para orang-orang yang ngaji lah ya. Masya Allah ya. Dan kapan-kapan main ke daerah sini, selain ada pesantren, ada masjidnya, ada juga saya lihat tadi hidroponik juga. Hidroponik. Masya Allah. So, saat nanti teman-teman
bisa main ke sini dan ngobrol langsung dengan Kiai. Siapa tahu ini banyak sekali hal-hal yang menarik seperti ini. Obrolan santai seperti tapi ilmunya nih Masya Allah tebel banget. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Jangan khawatir untuk teman-teman yang mau repost ulang, mau kemudian ambil untuk dipost ke akunnya masing-masing untuk memberikan banyak manfaat. Sebarkan aja jika ini dirasa bermanfaat. Ini Kiai, terima kasih waktunya nih Kiai. Masya Allah, ini merupakan pembekalan buat kita juga. Ya teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa jangan terlalu banyak dipikirin, tapi difikirin dan dizikirin. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.